Baik, saya hari ini ditemani dengan Ibu Sri Yani Mulyani. Kami berdua dari Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur diberi kesempatan untuk sharing informasi atau teknologi terkait dengan spesifikasi teknis pengendalian erosi permukaan lereng dengan vegetasi. Mungkin tahun-tahun ini Pak ya, beberapa tahun ini vegetasi menjadi topik yang seksi Pak ya, karena hampir banyak setiap pembangunan jalan di mana banyak lereng yang terbuka selalu diminta untuk dihijaukan. Bukan hanya dihijaukan, tapi ke arah beautifikasi. Apalagi misalkan arahnya itu sudah memasuki ke dalam suatu wilayah permukiman, maka bukan hanya hijau, tapi kita harus lebih ke arah beautifikasi. Bagaimana kita memilih vegetasi yang memang ternyata bukan hanya hijau, tapi berwarna, mungkin akhirnya menjadi ke arah tanaman hias. Tapi itu sebenarnya adalah merupakan bagian dari konsep, sebenarnya konsep dari perencanaan pengendalian erosi yang lebih diarahkan ke arah kenyamanan. Karena kalau misalnya kita memasuki ke wilayah-wilayah yang perbatasan, itu lebih diarahkan ke ekologis. Jadi nanti seperti tadi Bapak Thomas sampaikan, bisa memanfaatkan tanaman lokal. Karena mungkin itu arahnya ke ekologis. Kita mencoba menanam tanaman yang ada di situ. Karena tanaman yang sudah ada itu sudah terbukti, bisa beradaptasi di lingkungan tersebut, bisa tahan terhadap cuaca. Jadi tidak akan susah lagi bila mana kita apabila kita membandingkan dengan tanaman-tanaman yang kita datangkan dari luar. Baik, lanjut. Ya, jadi menjadi outline dari peran ini adalah pertama acuan normatif, kemudian ruang lingkupnya secara umum, bahan dan persyaratan, pelaksanaannya seperti apa, pengendalian mutu, pengukuran, dan pembayaran. Bisa lanjut, Pak. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Thomas, bahwa ada beberapa yang spesifikasi atau pedoman yang terkait langsung dengan vegetasi. Kalau mungkin di Pak Thomas tadi sebutkan lagi beberapa teknologi pengendalian erosi lain seperti menggunakan soffit, rotan kampas, atau yang lain. Nah, kalau di sini saya akan lebih menekankan bagaimana pengendalian erosi dengan vegetasi. Ada dua sebetulnya ada, kalau misalkan kita rangkum, ternyata ada dua pengendalian erosi yang telah dihasilkan. Yang pertama ada menggunakan hydroseeding, yang kedua ada menggunakan sistem petiper. Acuan normatif yang sudah kita susun, yang sudah kita ada tersedia, yaitu SKH Interim 1317 pengendalian erosi lereng tahun 2019. Lalu ini didukung dengan pedoman SE 02 2018 terkait dengan pedoman penerapan teknologi hydroseeding untuk pengendalian erosi permukaan lereng jalan. Lalu ada SHH terkait dengan pengendalian kondisi galian, timbunan, penghijauan dengan rumput petiper system. Nah, tentunya SKH ini ada didukung dengan pedoman yang sudah kita susun juga, yaitu SE PUPR 01 SE 2012 terkait dengan bagaimana penanaman rumput petiper untuk pengendalian erosi permukaan dan pencegahan longsor dangkal pada lereng jalan. Jadi kalau dilihat dari kedua acuan ini, maka satu ada terkait dengan hydroseeding, yang kedua terkait dengan petiper. Memang kalau kita berbicara dengan teknologi hydroseeding, itu lebih ke arah pengendalian erosi permukaan. Tapi apabila kita berbicara dengan rumput petiper, ada plusnya. Rumput petiper itu lebih ke arah untuk longsoran dangkal juga. Jadi selain erosi permukaan, maka si petiper ini dapat juga diandalkan untuk pengendalian longsoran dangkal. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan banyak mengupas tentang petiper, karena mungkin tadi Pak Thomas sudah banyak contoh-contoh petiper, bagaimana sistem peletakannya, penanamannya, pemeliharaannya, mulai dari sampai kepada monepnya. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang menjadi ruang lingkup dari spesifikasi interim 1317 itu adalah bahwa spesifikasi ini mencakup pekerjaan selimut pengendali erosi atau erosion control blanket atau matras kekuatan untuk reinforced mat dan vegetasi. Jadi memang kita tekankan pada penggunaan matras atau selimut pengendali yang nantinya fungsi dari kedua jenis pengendali erosi mekanis ini bisa digantikan dengan vegetasi seiring dengan waktu. Karena misalkan tadi sampaikan oleh Pak Thomas bahwa misalkan kita menggunakan tipe 1. Tipe 1 itu mempunyai batas umur yaitu 6 bulan. Karena dia memang terbuat dari bahan yang mudah biodegradable atau mudah terurai. Sehingga dengan kecepatan
yang sangat cepat itu, maka kita harapkan vegetasi itu cepat menggantikan fungsi dalam pengendalian erosi. Seperti itu Pak ya. Jadi ujung-ujungnya adalah vegetasi itu sendiri yang akan kita handalkan untuk dapat mengendalikan erosi. Nah, sebelum kita memutuskan kedua tipe ini, tentunya harus kita meyakinkan dulu bahwa lereng yang akan kita tangani atau kendalikan itu, masalah erosinya itu harus yakinkan dulu, ini sudah stabil atau belum. Karena kalau misalkan ternyata belum stabil, kita nggak bisa turun Pak di situ Pak. Kita tidak bisa menggunakan spesifikasi ini. Karena nanti belum apa-apa lerengnya udah longsor lagi, belum apa lerengnya sudah ini. Jadi kita yakinkan dulu ini harus stabil. Kalau sudah stabil, misalkan nanti menggunakan perkuatan soil nailing, bisa kita kombinasikan dengan vegetasi atau dengan matras juga. Jadi itu dulu Pak ya, yakinkan dulu bahwa lereng yang ada itu sudah stabil dulu. Bagaimana mendapatkan nilai stabil, yaitu kita lakukan pengukuran investigasi tanah dengan mengundang para ahlinya, yaitu bilang bioteknik. Lalu seperti tadi disebutkan juga bahwa selimut pengendali erosi ini terbuat dari material yang bahan organik atau juga ada yang polimer. Dan kedua material ini disatukan dengan proses tertentu sehingga membentuk suatu jalinan tertentu yang menerus. Lalu ya kalau sedangkan matras perkuatan itu adalah kombinasi dari keduanya juga, hanya dia dilengkapi dengan kawat. Yang itulah fungsinya sebagai perkuatan, membantu perkuatan untuk menunjang bila mana kita menghadapi satu lereng yang memang dari segi kemiringan udah ekstrim, dari segi struktur tanahnya juga memang sudah erodibilitas tinggi, sehingga kita memilih tipe matras. Nah, baik matras maupun selimut pengendali itu adalah sebagai media tanam dan vegetasi itu sendiri. Karena kalau misalnya kita semprotkan atau kita taplokkan tanpa material itu dengan kemiringan tertentu, maka akan terjadi proses penanamannya itu tidak akan sempurna atau tidak efektif, karena bila mana terjadi hujan akan tergerus. Maka dengan adanya matras ini, material-material yang kita taplokkan dan semua itu akan nyangkut di situ, tertahan di situ, sehingga dapat sebagai media vegetasi itu akan tumbuh, berkembang selama misalkan kalau misalkan kita rata-ratakan pengendalian erosi dengan vegetasi itu mencapai optimalnya itu 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Jadi selama proses dari 0 bulan sampai ke 2 bulan itu, ya itulah fungsi dari si matras ini sendiri. Sedangkan ruang lingkup pekerjaan itu sendiri ada mulai dari persiapan lereng, pengadaan dan pemasangan selimut pengendali atau matras, sampai ke proses penanaman. Ada beberapa spesifikasi lain atau pekerjaan lainnya memang terkait dalam pekerjaan ini, seperti mobilisasi. Ini memang kita tidak bisa lepas dari ini Pak ya. Apalagi pekerjaan itu yang sangat luas. Pekerjaan yang luas, lebar lagi ya. Nah ini mobilisasi peralatannya seperti apa? Bila mana kita menggunakan alat seperti hidroseeding, kita menggunakan hidrosidat, ini tentunya mobilisasinya cukup besar, karena kadang-kadang dia tuh bukan alat yang cukup besar, truk yang cukup besar, membutuhkan ruang yang cukup luas. Nah, ini juga harus perhatikan bagaimana pengamanannya selama proses pelaksanaan. Jangan sampai karena ada pekerjaan pengendalian erosi ini bisa menyebabkan kemacetan, bisa menyebabkan kecelakaan. Dan di sini juga kalau misalkan ternyata dalam pengendalian erosi lereng ini tidak cukup dengan vegetasi, kita harus mengetahui juga bagaimana tata kelola si aliran runoff yang terjadi di daerah di sekitar lereng itu sendiri. Jadi inilah fungsinya seorang geologi atau hidrologi memeriksa semua kondisi di situ. Jangan sampai terjadi aliran yang bisa membahayakan atau menggerus lereng tersebut. Maka diperlukan saluran perimetri, saluran gendong, supaya bila terjadi hujan itu si air hujan itu tidak menggerus kepada lereng yang sudah kita kendalikan dengan vegetasi. Dan di sini banyak lagi Pak seksi-seksi yang lain yang kita harus perhatikan terkait dengan pekerjaan si pengendalian erosi ini. Bisa lanjut Pak. Nah, apabila kita berbicara pengendalian erosi dengan menggunakan selimut pengendalian erosi atau matras, maka yang kita perlu perhatikan itu adalah kemiringan. Ada dua hal sebenarnya. Satu yaitu kemiringan lereng, yang kedua adalah erodibilitas. Nah, kemiringan untuk setiap kemiringan itu sangat berbeda perilakunya, dan sangat berbeda juga nanti dalam kemungkinan vegetasi itu dapat tumbuh dengan baiknya. Misalkan nih, di spesifikasi ini dibagi menjadi, di spesifikasi 13-17 ini dibagi menjadi 3 nih, 3 kemiringan. Kemiringan pertama itu di bawah 26
derajat, atau dengan perbandingan vertikal horizontalnya itu 1:2, lalu kemiringan lereng tanah di bawah 45 derajat atau 1:1, lalu yang terakhirnya itu adalah kemiringan lereng dengan kemiringan tanah, kemiringan di bawah 63 derajat atau 1:05. Nah, ternyata bukan hanya kemiringan, Pak. Jenis struktur tanah yang lereng yang ada tuh bisa berpengaruh juga. Misalnya nih, untuk kemiringan lereng tanah di bawah 60 derajat, kita hanya bisa menggunakan matras tipe 1. Bukan hanya, kita disarankan untuk menggunakan matras tipe 1. Lalu, apakah bisa matras tipe 2 kita gunakan? Bisa, Pak. Bila mana erodibilitas dengan kemiringan di bawah itu sangat tinggi sekali. Maka untuk matras tipe 1 mungkin tidak akan cukup. Kita bisa meningkatkan menjadi matras tipe 2. Nah, lalu untuk kemiringan lereng di bawah 26 ini dengan kondisinya berupa tanah, metode penanamannya seperti apa nih? Apakah bisa hydroseeding, sistem taplok, atau sistem stack, atau polybag? Nah, kita di sini di dalam spesifikasi ini jelaskan bahwa kalau yang untuk khusus di bawah 20 mm bisa vegetasi bisa ditanam di semua permukaan lerengnya, Pak, baik bidang datar atau bidang miring. Itu kalau misalkan yang khusus di kemiring lerengnya itu berupa tanah. Lalu kita naik lagi, Pak, dengan kemiringan misalkan dia mencapai maksimal 45 derajat atau 1:1. Matras tipe apa yang bisa kita gunakan? Matras tipe 2. Apakah matras tipe 3 bisa? Bisa, Pak. Kalau ternyata kondisi tanah erodibilitasnya sangat tinggi, kita bisa menggunakan matras tipe 3. Tapi kalau misalkan dari tipe 2 turun ke 1 itu agak susah, Pak. Jadi kita bisa menggunakan tipe yang lebih kuat, tapi tidak bisa menggunakan tipe yang di bawahnya. Nah, kalau misalkan lerengnya itu dengan kemiringan di bawah 45 dan berupa tanah, itu vegetasi bisa ditanam di semua permukaan lereng, Pak. Baik itu di bidang datarnya atau bidang miring. Nah, lalu kita naik lagi, Pak. Kalau ternyata kemiringan nambah lagi nih, di spesifikasi itu dijelaskan maksimal 63 derajat, 1:0,5. Tipe apa yang kita gunakan? Ini harus tipe 3. Tidak ada lagi tipe matras tipe 2, tipe 1 tidak bisa digunakan, Pak. Nah, kalau misalkan lerengnya itu berupa tanah, kita bisa menggunakan kita bisa memakai atau menanam vegetasi di seluruh permukaan lereng. Nah, sedangkan kalau dia berupa batuan, itu sangat sulit, Pak. Jadi kalau misalkan contoh kasus nih di lapangan nih, kebanyakan tuh misalkan di Jeruk Pudel Yogyakarta nih, struktur tanahnya itu berupa gamping, tapi mereka menggunakan geomat tipe 2. Itu sangat riskan sekali sebenarnya, karena tipe lereng yang berupa batuan itu akan susah ditanami dengan vegetasi. Apalagi tipe gamping ini adalah mengandung unsur kapur yang tinggi. Dia itu akan harus menggunakan perlakuan yang khusus. Jadi untuk tipe-tipe batuan ini kita hindari dulu, Pak. Jadi kita jangan paksakan menggunakan vegetasi, karena vegetasi tidak akan tumbuh. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi tipe batuan yang full batuan? Nah, saya mencoba memasukkan lagi satu kriteria di dalam spesifikasi ini. Jadi, bila mana kemiringan lereng batuan yang sudah diproteksi dengan mekanik, jadi kayak tadi, Pak, sudah dipasang lagi shotcrete, sudah dipasang dengan geokanvas, tapi karena tuntutan untuk hijau atau tuntutan karena beautifikasi, kita bisa menggunakan vegetasi. Vegetasinya ditaruh di mana, ditanam di mana? Yaitu di bagian benchnya atau bordesnya, bisa juga di bagian bawah, atau di bagian ujung atas, Pak. Jadi nanti kita tanam vegetasi. Jadi sebelum tanam itu kita membuat suatu box seperti bloom bag atau pot yang memanjang, ukuran misalkan ketinggian 40 cm dengan lebar yang mungkin mengikuti bordes atau bench yang ada. Lalu kita isi dengan tanah subur dan pupuk berbanding 3:1. Bisa kita tanam tanaman apa? Tanaman yang merambat. Karena kita berharap bahwa lereng-lereng miring itu akan tertutup. Tanaman yang merambat yang bagaimana? Tentunya akan kita bahas lagi, Pak. Karena tidak semua tanaman yang merambat bisa diterapkan di berbagai ketinggian. Jadi ini yang
kriteria yang umum ini saya coba menambahkan ke dalam spesifikasi ini karena kenyataannya banyak lereng-lereng yang sudah diperkuat dengan DPT, dengan matras, DPT, dengan shotcrete, papan kanvas, bahkan dengan apa ya? Saya lupa. Itu kita berharapkan bahwa nantinya akan hijau. Maka solusinya adalah kita menanam vegetasinya itu di daerah bordes atau bench, lalu kita tanam dengan vegetasi yang merambat atau menjalar ke atas. Jadi kita nanti bisa lanjut lagi, Pak. Nah, ini sebagai contoh, Pak. Ini penanaman yang sebelah kiri ini penanaman vegetasi seluruh bidang lereng. Jadi kalau misalkan lerengnya itu berupa tanah, di sini saya contoh kasihnya di gentong, Pak. Kita menggunakan matrasnya tipe 1. Itu coir blanket. Jadi dari serabut kelapa, lalu sistem penanamannya aturas model ditanam secara kotak-kotak, catur, ada yang strip. Jadi saya ini dalam rangka penelitian, pengkajian ini, kita tanam beberapa tipe penanaman, lalu tanam vegetasi yang kita gunakan ada jenis legume cover crop atau LCC. Karena tanahnya lerengnya berupa tanah, jadi semua bagian dari permukaan ini bisa kita lakukan penaklokan. Nah, seperti ini. Tapi apabila kita menghadapi suatu lereng yang sudah diperkuat dengan dinding beton misalkan, atau dengan pasangan batu, kita tidak bisa memaksakan si vegetasi nempel di bagian lerengnya. Nah, maka si vegetasi ini kita mensiasatinya adalah dengan menanam di bagian-bagian base atau bordes atau di bagian ujung bawah atau ujung atas. Dengan harapan nanti si vegetasi itu akan menjulur ke bawah atau merayap ke atas, sehingga nanti lama-kelamaan si lereng yang sudah dipasang diperkuat dengan pasangan batu ini akan menjadi hijau. Itu mungkin arahnya ke arah beautifikasi. Gitu ya. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah persyaratan matras yang harus kita penuhi bila mana kita menggunakan matras tipe 1, 2, 3. Jadi ada beberapa parameter yang kita harus uji, di mana ini merupakan salah satu kegiatan quality control sebelum si keberterimaan material yang ada atau bahan yang ada. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tipe 1, ya ini harus memenuhi semua persyaratan ini. Karena memang kita sudah sepakat, kita menggunakan spesifikasi ini, jadi kita harus mengacu kepada spesifikasi ini, jadi aturan-aturannya harus ikutin nih. Kalau misalkan tipe 1 harus kuat gesernya harus di atas 84, nah jadi harus kita ikutin. Bagaimana caranya? Ya sebelum pelaksanaan si penyedia jasa harus melakukan pengujian ke lab-lab yang terakreditasi, sehingga hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa lanjut, Pak. Nah, ini mungkin beberapa jenis yang mungkin sama dengan Pak Thomas tadi sudah sampaikan. Ada beberapa tipe matras atau selimut pengendali yang bisa digunakan dalam pengendalian erosi. Yang pertama tipe 1, yang ini tipe 1 ini terbuat dari serabut kelapa yang disusun membentuk suatu jaring. Ini bervariasi, Pak. Ada yang ukuran gridnya itu 2x2, 3x3, 4x4, tergantung kebutuhan. Lalu ada juga tipe yang satu ini adalah kombinasi. Mungkin ini kayak seperti di 2 dimensi deh. Karena misalkan dari kokomes ini, lalu di dalamnya itu diisi dengan serabut kelapa lain. Jadi membentuk satu bantalan nih. Selimut, lebih tebal. Nah, kalau dari segi fisiknya, tipe 1 yang dicoil blanket ini akan sangat efektif mengendalikan erosi karena memang dia sangat rapat sekali, Pak, dibandingkan tipe erosi yang menggunakan kokomes, karena memang ada grid-grid yang celah-celah kosong yang masih berpotensi terjadi interaksi antara hujan dengan partikel tanahnya. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan tipe 1 yang coil blanket, ini lebih tebal, jadi pada saat dipasang saja itu si erosinya itu sudah terkapar sebenarnya. Lalu tipe 2 yang lainnya adalah ini kombinasi dengan filamen, Pak. Jadi ada serabut kelapa juga, lalu kita susun seperti ini. Ini lebih lagi, Pak, yang tipe yang kedua yang sebelah kanan ini yang dikombinasikan filamen ini lebih padat lagi, hampir mirip dengan keset nih. Sehingga kalau misalnya pasang tuh ini harus dengan angkut juga karena memang kalau kena hujan tuh jadi berat, jadi basah. Nah, ini lebih padat lagi, jadi erosinya itu lebih terreduksi. Nah, kalau untuk tipe 2 nih misalkan gunakan yang polimer. Kita misalkan menggunakan geomat, ini ada tipenya, misalkan ada geogrid,
ada geosel nih. Kalau tipe-tipe yang geomat kan ini yang kita sering temukan Pak di di banyak lokasi nih, banyak menggunakan tipe 2 bila mana kemiringan lereng yang kita hadapi itu di bawah 45 derajat. Jadi kita menggunakan geomat. Nah, tapi misalkan contoh kasus yang di IKN nih, struktur tanahnya adalah apa ya, clay shell, di mana clay shell itu memang harus tetap langsung pada saat terbuka itu harus langsung tertutup nih. Jadi kalau misalkan kita dipaksakan menggunakan geomat, mau tipe 1, 2, atau 3 tuh, dia ada bagian yang masih tetap terbuka, dan kita itu menjadi masalah yang sangat riski. Karena kalau misalkan air masuk ke dalam material si clay shell-nya akan terjadi perubahan struktur sehingga prosesnya tetap akan jadi gembur dan akhirnya terjadi longsor juga atau erosi. Jadi sepertinya kalau misalkan bisa seperti di ikan kita menggunakan tipe 1, 2 ini tidak cocok ya Pak ya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin itu harus dilakukan pengenangan menggunakan mekanis, misalkan dengan shotcrete, lalu di atas permukaan shotcrete kita kombinasikan dengan geosel nih. Nah, lalu si geosel ini kita isi dengan tanah subur dengan pupuk nih, sehingga vegetasi yang kita tanam di sini ya persis seperti kita menanam dalam satu pot. Jadi sel-sel yang terbentuk ini, yang terisi tanah ini akan kita tanam dengan jenis tanaman hias atau tanaman apapun akan tumbuh dengan baik. Nah, ini mungkin lebih ke arah kenyamanan di daerah dekat perkotaan, pemukiman, sehingga unsur estetikanya akan lebih dimunculkan kalau kita menggunakan geosel ya. Bisa lanjut Pak. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan ada matras, ada selimut, tentunya tadi pada saat pemasangan tuh kita membutuhkan angkur atau pin atau kokot nih. Jadi kalau di spesifikasi ini sebutkan bahwa diameternya itu minimal 0,8 cm, terus panjang kedalamannya itu 30 cm atau 300 mm. Nah, sebenarnya ini tidak mutlak Pak, karena kadang-kadang kita tergantung dari kedalamannya. Kalau misalkan tanah gembur itu agak susah Pak mendapatkan tanah keras, mungkin kedalamannya akan lebih dalam. Tidak cukup yang 30 cm, tapi mungkin pada saat kita menemukan yang tanah yang batuannya pendek ya, mungkin ini bisa nancep nih. Tapi kalau misalnya yang dalam nih, kayak tadi kan nggak mungkin kalau gembur dengan 30 masih tetap akan lepas nih. Maka ini jadi artinya kita pada saat kita akan melakukan pemasangan matras ini, kita harus lakukan uji coba sampling di beberapa titik yang akan kita pasang, karena mungkin kedalamannya itu akan berbeda-beda, gitu Pak. Jadi ini ada proses bagaimana sih pengangkuran itu dilaksanakan. Nah, ternyata bahwa dalam pemasangan matras ini harus diselipkan di bagian atas si lereng ini yang sudah dipasang dengan saluran diperkuat nih. Jadi masukkan ke bagian dalamnya, terus lalu diangkur, sehingga si matras ini akan kuat terpasang di bagian lereng. Karena gini, pada saat terjadi hujan, ini akan jadi berat sekali, Pak. Apalagi nanti setelah sistem taplok ini akan jadi berat sekali membebani si bidang lereng itu sendiri. Jadi memang pemasangan harus kuat. Bisa lanjut, Pak. Nah, oke, itu. Selanjutnya adalah lereng itu sendiri. Bagaimana persyaratan lereng itu sendiri. Jadi, kalau misalkan di sini saya sebutkan bahwa struktur tanahnya masih mengandung unsur lempung atau 50% nih. Jadi, ada sebidang lereng nih Pak, kita hadapi ternyata masih menurun tanah. Itu kita merasakan bahwa itu bisa tumbuh vegetasi. Tapi ternyata kalau misalkan itu lerengnya dominnya itu batuan, itu jelas-jelas si vegetasi tidak akan tumbuh. Nah, tadi kalau misalnya dominannya tumbuh batuan, kita jangan dipaksakan, lalu sebaiknya kita menanam vegetasinya di badan bench atau bordesnya. Nah, untuk si tanahnya sendiri, nah, itu ada ukurannya, Pak. Bagaimana nilai erodibilitasnya? Nah, erodibilitas ini bisa dilakukan secara visual sebenarnya. Kalau untuk lereng yang sudah terbangun, kelihatan nih. Misalkan secara visual, wah ini sudah mulai tanda-tanda tergerus nih, ada alur-alur nih. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan nilai K ini. Tapi mungkin untuk perencanaan, di mana mungkin si lereng itu baru terbentuk, tapi kita bisa melakukan prediksi ke depannya bahwa ini nilainya seperti ini. Kalau misalkan lebih bisa 0,21, maka kriterianya sedang sampai tinggi, maka ini harus dilakukan pengendalian erosi. Jadi pengendalian erosi ini penilaian awalnya itu bisa dilakukan secara visual atau secara empiris menggunakan nilai K. Jadi nilai K ini yang sebelah di tabel ini kelihatan Pak, bahwa misalkan dari 0 sampai 0,1 itu sangat rendah, 0,11, 0,21 rendah,
lalu 0,22 sampai 0,3 itu sedang. Jadi ini patokannya kita menggunakan 0,1. Jadi kalau misalnya di atas itu, maka itu sudah masuk erodibilitas tinggi. Itu berarti kita bermasalah dengan masalah erosinya. Yang ketiga adalah masalah pH, Pak. Keasaman tanah. Ini kenapa kita harus lakukan pengukuran, pengujian, karena memang vegetasi ini sangat tergantung dari unsur pH. Ada beberapa tanah vegetasi memang tidak hidup, Pak, di pH asam atau di pH basah. Jadi pH asam itu di bawah 6,6, ya. Basah itu di atas 7,5. Misalkan itu, kalau misalkan kita menghadapi permasalahan seperti ini, kita tentunya ada lakukan suatu treatment khusus, Pak. Jadi misalkan kita menghadapi lereng yang mengandung kapur. Kalau kapur itu cenderung basah, maka sebaiknya nanti pupuk yang digunakannya adalah pupuk yang bersifat asam, sehingga kadar basahnya bisa dinetralisir dengan penggunaan pupuk. Terus bagaimana kita menghadapi kalau misalkan tanah itu bersifat asam, asam, maka kita menggunakan kapur, dolomit, campur dulu, misalkan ditebar dulu, nanti sehingga si lereng itu menjadi netral. Nah, dalam kondisi netral inilah biasanya tanaman itu akan tumbuh dengan baik, dengan subur. Tapi kalau misalkan ternyata nanti dipaksakan juga dalam kondisi, karena beberapa kasus saya melihat penyedia jasa itu tidak melakukan pengukuran ini, Pak, pH. Mereka asal langsung tanam aja. Nah, ini akan berpengaruh. Pengaruhnya misalkan kalau misalkan dia pH-nya basah, dia tuh kerdil, kuning-kuning. Begitu juga asam. Nah, tanamannya itu kan tumbuh. Seperti itu. Nah, satu contoh kasus yang tadi Pak Thomas sampaikan itu yang di daerah Mabuzu itu adalah contoh kasus lain, Pak. Di sana itu tanahnya berpasir. Lalu saya lihat tuh vegetasinya itu kerdil-kerdil. Dan vegetasi yang digunakannya itu legum capercorp jenis Colophagum Centrosoma muscoides atau CM, ya. Nah itu. Nah, setelah saya selidiki, ternyata jenis legum itu tidak dapat tumbuh di berbagai tidak dapat seluruhnya tumbuh di berbagai ketinggian. Di Mamuju itu yang salah satu lokasi yang Pak Thomas sampaikan itu ketinggiannya sekitar 2.200, Pak, dari permukaan laut. Jadi vegetasi yang asli yang ditanam itu jenis CM, ternyata dari literatur dia itu hanya tumbuh sampai 300 meter dari permukaan laut. Sehingga pada saat ditanam tuh tanaman tuh kerdil-kerdil, Pak, melintir-melintir daunnya. Saya nggak ngerti juga asalnya ini kenapa tanamannya ini. Saya selidiki nih, misalkan tanaman sekitarnya apa, tanaman labu ada, tanaman ini ada. Ternyata memang untuk LCC itu tidak semuanya tumbuh pada ketinggian seperti itu. Yang terakhir adalah memenuhi kesuburan nih. Mungkin dari segi pertanian itu sangat penting sekali bila mana kita akan menanam vegetasi, bahwa si lereng atau si tanah itu harus memiliki tingkat kesuburan tertentu. Nah, biasanya kesuburan yang kita gunakan itu adalah nilai NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, itu adalah yang kita harapkan tanah itu mengandung unsur itu semua, idealnya itu. Nah, sayangnya untuk setiap pekerjaan jalan itu kan sampai menggali sampai 30 meter ke bawah, Pak, sampai menembus batuan. Sebenarnya unsur haranya sudah nggak ada. Itu kalau misalnya kita melakukan pengukuran pun pasti unsur hara NPK-nya itu sangat kecil sekali. Jadi saya berasumsi bahwa dalam pengendalian erosi dengan vegetasi ini kita asumsikan saja bahwa memang lereng tersebut tidak subur. Karena memang tadi galian-galiannya itu kan cutting-cuttingnya sangat dalam, Pak. Sedangkan tanah-tanah suburnya mungkin hanya sekitar 1 meter atau 0,5 meter di atas permukaan, dan itu mungkin sudah terkupas. Jadi nantinya kalau misalkan kita bermasalah dengan kesuburan tanah, solusinya adalah nanti menggunakan pupuk yang mengandung NPK yang cukup besar. Misalkan kita pada awal penanaman sebaiknya kita menggunakan tanaman yang menggunakan pupuk kandang, Pak. Jangan menggunakan pupuk anorganik. Itu. Jadi tips yang harus kita lakukan kita sampaikan, ya, Pak, ya. Bisa lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis vegetasi yang tertuang di dalam spesifikasi khusus ini. Ya, sebenarnya di situ ada yang menggunakan di spesifikasi itu terbagi menjadi jenis rumput dan jenis LCC. Namun karena mungkin jenis rumput ini agak susah, Pak, karena memang terkait dengan TKDN nih, karena biji-biji rumput yang ada di pasaran ini berasal dari luar negeri, Pak, misalkan dari Amerika, dari Australia. Dan si biji ini kalau misalkan kita tanam di Indonesia nih,
nanti pada saat berbuah itu bijinya itu mandul, Pak. Memang mereka sudah mendesain seperti itu, jadi biji-bijinya itu nanti fertil, Pak. Jadi tidak akan berkecambah lagi, sehingga nantinya sangat ketergantungan dari produsen luar. Maka dalam spesifikasi yang saya sampaikan ini, kesempatan ini saya hanya menonjolkan jenis vegetasi yang memang sudah menjadi lokal, Pak. Sudah banyak ditemukan di pasaran di Indonesia, yaitu legum crop. Nah, kita dibagi menjadi metode penanaman misalkan dengan hidrosidin dan taplok nih. Di sini saya sebutkan menggunakan jenis MB atau Mucuna brachiata, menggunakan PJ atau Pore japonica, lalu CP Centrosema pubescens, lalu CM atau Palapagum zooides. Jadi 4 jenis RCC yang kita sampaikan di sini merupakan RCC yang cukup baik, Pak, digunakan. Karena sebenarnya RCC itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali jenis RCC, namun 4 ini mewakili bila mana kita akan menggunakan pengendalian erosi dengan vegetasi. Nah, ini bentuknya berupa biji. Nah, ini ukurannya berapa, dosisnya berapa nih yang harus kita gunakan. Jadi, untuk jenis PJ, CP, CM ini sekitar 40-50 gram per meter persegi dan sedangkan untuk jenis MB kita hanya menggunakan 80-100 gram meter persegi. Kenapa MB lebih besar? Karena memang bijinya itu lebih besar, Pak. Kalau PJ, CP, CM itu bijinya kecil-kecil. Jadi kalau misalkan kita telusuri bahwa dalam 10 gram CP atau CM itu bisa mengandung 500 butir, 500 calon benih, Pak. Nah, sedangkan untuk 100 gram MB, dia hanya mengandung 500 butir si benih. Nah, kalau kita menggunakan teknik hidrosiding, nah, ukuran ini sangat berpengaruh sekali terhadap ukuran si biji itu sendiri. Karena ini hidrosiding ini menggunakan suatu alat dengan nozzle, Pak. Hidrosiding menggunakan alat nozzle, sehingga pada saat disemprotkan menggunakan nozzle yang ukurannya itu maksimum itu 0,5. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan biji yang lebih dari ukuran tersebut, maka akan menyangkut di lubang nozzle itu. Sehingga ini mungkin ada sedikit kekurangan nih, kelemahan dari hidrosiding, jadi keterbatasan bijinya. Karena biji yang harus digunakan harus biji yang lebih kecil. Lalu daya kecambahnya itu 70%. Ini sebenarnya idealnya 70%, Pak. Tapi ternyata di lapangan tuh saya alami itu jauh di bawah itu, Pak. Jadi memang ini quality controlnya harus benar-benar diperketat, karena kalau misalkan kita belinya banyak nih, kalau ternyata daya kecambahnya turun jadi 5%, kerugian kita akan jadi besar. Nah, kalau misalkan sistem taplok, nah ukuran biji tidak menjadi masalah karena memang dia tidak menggunakan alat khusus, jadi hanya sistem manual taplok. Kalau orang Sunda itu ngaci, Pak ya, taplok kayak gitu. Sehingga ini relatif lebih mudah. Dan misalkan tadi seperti Pak Thomas, hidrosiding itu ada keterbatasan nih, kalau semakin terjal tuh akan kecenderungannya luruh nih, pada saat disemprotkan tuh si biji-bijinya tuh luruh dan akhirnya ngumpul di bagian bawah. Tapi dengan sistem taplok ini, karena dengan kekuatan tangan yang bisa lebih tekan lagi, akhirnya si vegetasi bisa tumbuh. Gitu ya. Tadi Pak, selain ini juga ketinggian ya. Nah, bagaimana kita menggunakan si vegetasi ini? Apakah hanya satu jenis saja, misalkan menggunakan MB aja, atau misalkan kita bisa menggunakan PJ saja. Nah, sebenarnya dari keempat vegetasi ini ada beberapa vegetasi LCC yang sifatnya starter, jadi pemula, Pak. Seperti CM dan CP nih. Dia itu bersifat sebagai tanaman starter. Jadi sebelum MB atau PJ-nya tumbuh, nanti yang cepat tumbuh duluan itu adalah CP dan CM. Sehingga di dalam pelaksananya, saya menyarankan minimal 2 variasi atau jenis LCC yang kita gunakan. Sehingga pada saat kita menanam, misalkan kombinasinya adalah MB dengan CP nih. Nanti yang akan tumbuh duluan itu adalah CP, Centrosema pubescens. Tumbuh, karena ini mungkin tumbuhnya 1 minggu udah berkecambah. Kalau MB agak lama nih, itu tumbuh. Nah, keuntungan tumbuhnya itu karena dia akan mempertahankan kelembaban, sehingga kelembaban tidak terlalu besar. Nanti si MB-nya berkecambah, mereka tumbuh, yang akan bertahannya nantinya MB, karena MB yang akan kita harapkan mengatasi masalah erosinya. Bisa lanjut, Pak? Nah, ini adalah beberapa jenis sesi yang coba saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena banyak sekali yang belum mengetahui bentuknya seperti apa. Nanti kalau sudah jadi seperti apa juga, gitu kan. Nah,
Yang pertama adalah Pueraria japonica, nih, agak belibet, atau kacang ruji. Ini adalah jenis LC yang banyak sering digunakan, Pak, karena memang ini bandel. Dia itu tahan naungan, jadi kalau misalnya dia dikombinasikan dengan pohon-pohon besar, dia akan tumbuh dengan baik. Lalu mempunyai perakaran yang cukup dalam lah, 1,5. Jadi untuk ukuran erosi itu dalam, tapi mungkin untuk pengendalian longsoran ini nggak cocok karena perakarannya yang masih di bawah 2 atau 3 meter. Tidak seperti petiper. Kalau petiper itu kan akarnya itu sampai mencapai 5 meter, sehingga petiper bisa digunakan juga sebagai pengalir longsoran dangkal. Tapi kalau untuk jenis LCC, karena perakarnya masih pendek, ini relatif pendek, maka ini hanya untuk erosi saja. Si Puera japonica ini bisa tumbuh dengan ketinggian sampai 1.200. Di atas itu dia akan mengalami pertumbuhan yang tidak optimal, mungkin akan pendek-pendek, kerdil-kerdil gitu kan. Lalu perkecambahannya tadi 2-3 minggu. Makanya tadi kalau misalnya kita mau menggunakan Puera japonica sebagai ujung tombak dari vegetasinya, maka harus dikombinasikan dengan starter, misalkan CM atau CP. Lalu bagaimana sistem penanamannya? Ini bisa dilakukan sistem hidrosiding atau sistem taplok, atau bisa juga dengan sistem tunggal, Pak. Kalau misalkan tadi saya sampaikan bahwa bila mana kita menghadapi lereng batuan atau sudah diperkuat dengan mekanis, maka kita hanya menanam di bagian benchnya dengan membuat suatu pot atau box vegetasi yang memanjang, Pak. Lalu kita si tanamannya itu nggak perlu sistem taplok atau sistem breeding. Kita tinggal mencampurkan tanah, biji dengan pupuk aja. Kita masukkan ke dalam bak atau si pot itu, sepanjang itu kita aduk, nanti kita tunggu sampai tumbuh dan menjalar seperti itu. Jadi kelebihan dari penggunaan LCC TJ ini memang ini dapat memperbaiki kesuburan tanah karena dia mengandung nodul-nodul yang bisa menangkap unsur N di dalam tanah atau di udara, di dalam tanah. Jadi nanti si N ini sangat penting banget untuk vegetasi lainnya. Nanti jadi kayak hubungan mutualisme, simbiosis mutualisme nih. Dengan adanya penanam ini, dengan adanya tanaman LCC ini akan membuat tanaman-tanaman sekitarnya, lokalnya akan lebih tumbuh subur di situ, Pak. Jadi sebagai tanaman perintis. Bisa lanjut, Pak. Nah, yang kedua ada Centrosoma pubescens. Nah, ini tanamannya itu berbunga ungu, lalu bijinya mirip dengan PJ tapi lebih kecil, hitam-hitam. Prinsipnya sama juga ini. Nah, tapi perakarannya memang relatif lebih pendek dibandingkan Puera japonica. Lalu kemampuan hidupnya juga sama, Pak. Ini ternyata tidak bisa lebih tinggi lagi, hanya maksimal optimal itu 800 meter dari permukaan laut. Nah, perkecambahannya itu antara 1-2 minggu. Jadi sebelum MB atau PJ berkecambah, tanaman ini dulu, LCC ini dulu yang bisa tumbuh sehingga kelihatan lebih hijau. Sistem penanamannya bisa seperti apa? Ya seperti tadi, bisa taplok, bisa hidrosiding, karena ini ukurannya kecil, bisa menggunakan hidrosiding. Terus bisa di dalam pot-pot juga. Dan sama, ini dapat memperbaiki kesuburan tanah. Nah, mungkin agak sedikit saya lupa sampaikan bahwa kapan kita menggunakan sistem taplok dan kapan kita menggunakan hidrosiding, selain tadi faktor kemiringan, juga kalau misalkan itu luasan lerengnya akan kita tanganinya kecil-kecil, mungkin dari sedang untuk kerja ya, itu bisa menggunakan sistem taplok dengan melibatkan masyarakat setempat lah, karena ini tidak memerlukan tenaga khusus, Pak, ya, dalam pencampuran ini. Tapi kalau misalkan luasan lereng itu sangat luas sekali, mungkin sistem taplok tidak efektif karena mungkin nanti akan malah jadi lama waktunya. Nah, kalau dengan hidrosiding ini bisa lebih cepat, Pak. Hidrosiding ini misalkan dalam 1.000 liter itu bisa tercover sekitar 300 meter persegi dalam waktu 10 menit. Dengan cara menyemprotkan saja itu bisa tercover, Pak, kalau dengan hidrosiding. Tapi kalau sistem taplok ini kita memerlukan tenaga kerja yang banyak dengan waktu relatif lama. Lanjut. Dan ketiga ini adalah legum Calopogonium mucoides ini, atau disebut dengan Calopo. Bijinya lebih coklat terang, nanti kalau daun sih agak mirip-mirip sih ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kemampuan hidupnya itu sampai ketinggian 300 mdpl. Dan kecambahannya seperti tadi bisa mencapai 1-2 minggu. Lalu ini juga merupakan tanaman starter, jadi tanaman perintis juga.
memperbaiki kesuburan, ini bisa gunakan sistem taplok, hidrosiding, atau sistem biasa. Ya. Lanjut. Nah, yang terakhir ada jenis Mucuna brachiata MB. Nah, ini adalah jenis favorit, Pak, karena memang tanaman ini bisa dengan ketinggian yang tadi lebih dari 2000 meter, ini masih bisa tumbuh nih. Dan dia itu penutupannya itu lebih cepat dibandingkan tanaman-tanaman LSS yang tadi, karena daunnya lebih lebar. Nah, dalam sehari itu dari hasil penelitian itu dia dapat tumbuh sulurnya itu bisa mencapai 12 cm, Pak, karena saking panjangnya cepat. Dan ini biasanya itu lebih senang merayap ke atas, Pak. Jadi kalau misalnya kita tanam di bench atau di bordes, dia bukan cenderung merayap ke bawah, tapi dia merayap ke atas. Jadi nanti sistem penanamannya akan lebih mudah ya dari atas. Lalu ini tidak bisa digunakan untuk hidrosiding karena memang hidrosiding karena ukuran bijinya yang besar, dia tidak bisa digunakan dengan alat hidrosiding karena akan mampet nantinya. Kecuali nozzle-nya itu dimodifikasi dengan ukuran yang mendekati atau sama dengan si biji ini, lebih besar sedikit lah dengan biji ini. Lalu sama untuk memperbaiki kesuburan tanah. Nah, keempat LSSI ini memang kita rekomendasikan di setiap advis, Pak, karena memang inilah yang tanaman yang mudah didapat di Indonesia. Harganya tidak terlalu mahal dibandingkan rumput, karena misalkan kalau Bapak lihat atau searching di Google, harga 1 kilo rumput tuh bisa mencapai 500.000, kadang ada sampai 1,5 juta. Nah, kalau untuk jenis-jenis LCC ini, ya sekitar antara 50 sampai 200.000, tergantung musim. Biasanya kalau udah musim panen, itu akan drop, turun, tapi kalau udah langka, dia akan naik. Nah, biasanya yang mahal itu adalah jenis PJ dan MB ini, karena memang lebih bagus tanaman. Lanjut, Pak. Beranjak tadi kita membahas tentang masalah benihnya itu sendiri. Lalu benih ini sendiri kan di dalam campuran hidrosiding atau taplok tuh memerlukan media tanam lainnya, seperti misalkan di sini ada pupuk. Seperti saya sampaikan di awal bahwa pupuk yang digunakan akan berbeda pada saat pupuk yang digunakan di awal pencampuran atau penanaman itu akan berbeda dengan pupuk yang akan digunakan pada saat pemeliharaan atau menjaga pertumbuhan. Nah, di sini saya menyarankan bahwa pada awal penanaman sebaiknya menggunakan pupuk organik atau pupuk hewan, kotoran hewan. Kenapa? Karena memang kita menginginkan adanya suatu tambahan volume. Sehingga bila menggunakan pupuk kandang ini, pada saat ditaplok atau disemprotkan dengan hidrosid itu, ketebalan media tanam itu akan lebih tercapai dibandingkan kita menggunakan pupuk cair, karena itu tidak menambahkan volume ketebalan nantinya ke media tanahnya. Nah, untuk si pupuk tanah ini, si pupuk kandang ini, untuk hidrosiding itu ada ukurannya misalkan di bawah 0,5 karena tadi keterbatasan si ukuran nozzle ya, diameter nozzle. Lalu dosisnya itu 450 sampai 550. Nah, kemudian untuk pemeliharaannya ini bisa, Pak, bisa bervariasi, bisa banyak pilihan, bisa menggunakan pupuk kandang lagi yang bentuk cair atau menggunakan pupuk anorganik, bisa NPK, bisa urea, yang bisa disemprotkan gitu ya. Nah, tapi dosisnya akan lebih kecil. Nah, kenapa saya tidak menyarankan lagi kenapa menggunakan pupuk NPK atau anorganik di awal? Karena sifat pupuk anorganik itu akan memperburuk kondisi tanah, Pak. Lama-lama dia itu akan membuat tanah itu makin padat, sehingga vegetasi itu tidak akan produktif lagi. Sehingga saya sarankan di awal tuh harus pupuk kandang, karena itu sangat subur sekali, sehingga tanaman itu akan lebih bagus tumbuhnya. Nah, untuk hidrosiding dan taplok, ukuran, dosis, dan sebenarnya masih sama. Hanya membedakannya itu adalah ukuran si materialnya saja. Jadi kalau di taplok itu tidak ada batasan ukuran, karena memang isinya taplok, tidak menggunakan alat. Seperti ini, Pak, pupuk kandangnya. Dan harus diyakinkan bahwa si pupuk kandang ini adalah pupuk kandang yang sudah matang. Jangan yang masih baru ini, Pak, ya, baru keluar langsung ditanam, karena justru akan membunuh tanaman, bibit atau benih tanaman. Tapi kalau bagaimana kita membedakan antara pupuk kandang yang sudah matang dan belum, tadi ciri-cirinya lah paling tidak berbau ya, Pak, ya. Kalau sudah matang tuh warnanya akan lebih gelap. Lalu mungkin nanti kalau misalkan kalau misalnya diraba tuh tidak terlalu panas, Pak. Kalau misalkan pupuk yang baru keluar tuh nanti akan berpengaruh terhadap temperaturnya. Itu mungkin, Pak, ya. Jadi tidak berbau, warnanya sudah mulai gelap. Bisa lanjut, Pak.
Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah media tanam yang lainnya itu adalah dosis mulsa nih. Mungkin saya sedikit ini ya, mereview beberapa pengamatan di lapangan tuh. Saya melihat bahwa banyak sekali campuran taplok itu tidak menggunakan mulsa. Jadi hanya saya tidak tahu deh kenapa alasan seperti itu. Tapi sehingga pada saat taplok pun lapisannya tipis-tipis, Pak. Padahal dengan bantuan ada mulsa itu akan mempertebal lapisan sehingga itu yang jadi media tanam yang lebih cukup lah buat tanaman. Nah, untuk si mulsa ini bisa berbentuk mulsa organik atau anorganik. Tapi pada saat awal penanaman, kita sarankan menggunakan mulsa. Nah, mulsa itu apa sih mungkin ya? Mulsa itu adalah serasah hasil cacahan, baik itu dari media organik, misalnya dari daun-daunan, atau batang padi, atau apa, yang kita hancurkan halus, lalu kita peram mungkin ya. Nah, terus ada juga yang memang materialnya itu dari anorganik, misalkan dari plastik, dicacah. Nah, memang yang di dalam spesifikasi ini kita sarankan menggunakan mulsa yang organik karena itu lebih ramah lingkungan. Nah, dari hasil penelitian ini kita ada banyak mulsa, Pak. Ada mulsa serbuk gergaji, jerami, kampadi, terus ada juga apa lagi ya? Itu ya Pak ya, ada gergaji, jerami, dan daun-daunan yang lainnya misalkan. Nah, ternyata dari beberapa contoh itu mungkin yang paling enak, bukan paling enak, yang kinerjanya bagus, artinya dia kesuburannya ada, dapat mempertebal media ini juga, dapat menjaga kelembaban juga, dapat menambah aerasi dalam tanah juga, adalah serbuk gergaji ini. Jadi kita sebaiknya menggunakan mulsa serbuk gergaji dengan ukuran misalkan pada awal tanam tuh adalah dosisnya 300 sampai 350 gram per meter persegi. Ini harus Pak ya. Karena kalau saya lihat tuh di lapangan tuh mereka tuh hanya menanam biji, mungkin ada tanah kompos yang kebanyakan kompos, lalu ditaplok-taplok dengan akhirnya seperti itu. Nah, ini kita harusnya menggunakan dosis mulsa ini karena mulsa ini dapat menambah menjaga kelembaban tanah, dapat menambah kesuburan juga, terus dapat mengurangi aerasi juga. Nah, jadi banyak keuntungan dari mulsa ini sendiri. Bahkan si mulsa ini sendiri bila mana kita terapkan di lereng itu bisa mengurangi erosi juga. Jadi ada sistem mulching, Pak. Erosion control by mulching. Jadi si mulsa ini bisa berfungsi juga. Lanjut, Pak. Nah, yang berikutnya adalah perekat. Karena sistemnya itu kita taplok, nah si material biji dan segala macam campurannya itu harus nempel nih, nempel di lereng dengan kemiringan tertentu harus nempel kuat. Apa yang kita gunakan adalah dalam spesifikasi ini saya sarankan menggunakan bahan poliakrilamid. Nah, itu nama dagangnya nanti mungkin banyaklah turunannya seperti apa. Yang jelas bahwa dosis yang digunakan itu adalah untuk hidrosiding itu 6 sampai 8 gram per meter persegi, sedangkan taplok itu 8 sampai 10 gram. Karena kenapa nih di hidrosiding lebih kecil ukuran dosisnya? Karena memang itu pada saat pencampuran itu dia tidak harus viskositas yang tercapainya tidak kental, Pak, tapi dapat melengket. Jadi mempunyai kekentalan tertentu. Berbeda dengan taplok nih. Taploknya ini bisa berdosis lebih banyak karena hanya diaduk-aduk saja, tempel aja, tidak menggunakan alat sehingga tidak akan mengganggu pada saat penyemprotan. Kalau di hidrosiding ini si cairan yang terbentuk itu harus benar-benar encer tapi tetap melengket, dan pada saat disemprotkan dengan alat itu bisa menyembur, Pak. Maka dosis yang digunakan lebih kecil dibandingkan sistem taplok. Ini seperti ini, bisa cair, bisa serbuk. Yang penting dosisnya bisa tercapai seperti ini. Nah, persyaratannya gimana? pH-nya itu harus netral. Karena kalau misalkan dia asam atau basa nanti berpengaruh terhadap pertumbuhan. Bisa lanjut, Pak. Kemudian media tanam adalah air. Air ini sangat digunakan pada saat berguna pada saat kita melakukan awal penanaman maupun pada saat pemeliharaan. Di sini ada dijelaskan pada saat penanaman kalau misalkan kita menggunakan teknik hidrosiding, persyaratan dosisnya itu adalah 70% dari volume tangki. Tapi kalau mesin taplok itu sesuai dengan kebutuhan, Pak. Karena mungkin kita aduk-aduk, nah oh ini enak nih ditaplokin gitu kan. Tinggal jadi gitu, Pak. Lalu kapan lagi misalkan air ini digunakan pada saat usia vegetasi 0-3 atau masa menjaga pertumbuhan. Ini dosisnya itu 2-10 liter meter persegi per hari. Dilakukan pada
Setiap hari 2 kali dalam sehari, pagi dan sore bila mana tidak terjadi hujan. Jadi, nah permasalahan yang ada itu adalah banyak sekali proyek-proyek pengendalian erosi yang menggunakan vegetasi itu dilaksanakan pada musim kemarau nih. Sehingga pada saat pada saat ditanam dan perlu pemeliharaan ini kita kerepotan nih di airnya nih, penyiramannya gimana. Penyedia jasa selalu bilang, pada awal-awal mereka selalu bilang siap-siap, tapi pada pelaksanaannya mereka selalu bilang, aduh penyiramannya susah Pak, apalagi lerengnya tuh sudah mencapai slope-nya 2-4 atau 6, ya susah nih gimana, banyak alasan. Padahal sebenarnya itu bisa disiasati Pak. Misalkan setiap slope, 2 slope itu kita pasang toren, misalkan torennya misalkan debitnya itu ada 2.000 liter, lalu kita gunakan untuk penyiraman pada saat musim kemarau Pak ya. Tapi kalau musim hujan ya kita biarkan, karena memang di awal spesifikasi disebutkan bahwa sebaiknya penanaman sistem vegetasi ini dilakukan pada musim hujan. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan terpaksa menanam di musim kemarau. Sehingga penyiramannya itu benar-benar harus intensif Pak, harus dilakukan, dan itu pengawasannya harus benar-benar ketat Pak. Karena kalau tidak nanti tanamannya baru berkecambah, itu lagi mati lagi. Lalu selanjutnya adalah penyiraman pada saat usia vegetasi sudah mencapai di atas 3 bulan atau 6 bulan nih. Ini bisa per 2 hari sekali, bisa diperjarang. Frekuensinya bisa mulai jarang Pak. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam musim hujan ya nggak perlu lagi disiram. Nah ini pentingnya ini adalah pada saat memasuki pekerjaan, tapi di musim kemarau yang ini harus kita perhatikan. Nah persyaratan airnya sendiri itu harus memenuhi persyaratan menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, yaitu tentang air untuk vegetasi atau pertanian. Bisa lanjut Pak. Nah yang terakhir ini persyaratan bahannya, misalkan ini si tanahnya. Nah ini memang ada hubungannya di beberapa lokasi, memang kadang-kadang si lereng itu ada unsur batuan nih, kita harus tetap mencampur tanah. Karena kalau misalnya tidak mencampur tanah, si media tanamnya akan tipis-tipis, sehingga si tanaman itu hanya tergantung pada media tanah yang ada aja. Maka di dalam campuran ini sebaiknya kita menggunakan tanah juga, tanah subur. Berapa kebutuhannya ini? 1.350 sampai 1.650. Ini ini merupakan persyaratan yang saya tambahkan di dalam spesifikasi ini Pak. Mungkin untuk revisi nanti akan saya tambahkan penggunaan tanah subur, karena sebelumnya tidak ada pembahasan tentang tanah karena seperti ini. Sehingga dengan melihat kasus-kasus di lapangan tuh kurang tebel nih si tapakannya, ya saya asumsikan ya udahlah menggunakan tanah tempat atau idealnya tanah subur atau enggak tanah tempat sebagai medianya, hanya sebagai media saja, sehingga permasalahan medianya tebel atau tipis kurang tebel itu akan lebih bisa lebih dipecahkan. Persyaratannya itu harus gembur, misalkan tanahnya hitam itu Pak ya, mengandung humus, ini bisa dilakukan pengujian secara kimia. Lanjut. Nah selanjutnya adalah prinsip umum pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan, seperti Pak Thomas sampaikan. Jadi memang ini Pak, saya searching di negara lain pun sama, bahwa penanaman harus di awal musim hujan. Karena polanya akan terlihat Pak, pada saat musim hujan tuh pertumbuhannya cepat. Tapi setelah mengalami musim kemarau turun, akhirnya memang secara alamiah tanaman itu seperti itu. Jadi pada saat musim hujan karena air akan hijau, setelah musim kering akan coklat, dan itu alami, nantinya mungkin mati, tapi sebelum mati itu tanah itu berbunga dan berbuah, buahnya itu jatuh, tumbuh lagi di atas permukaan tanah, dan akhirnya tumbuh lagi, dan regenerasi terus. Itulah mungkin prinsipnya. Lalu yang kedua itu, bila tetap dilakukan musim kemarau, ya harus tetap dilakukan penyiram secara intensif. Terus pekerjaan diberhentikan selama terjadinya hujan besar, karena percuma aja Pak pada saat taplok disemprot hidrosiding pada saat hujan besar, itu akan hancur semua Pak, akan lurus semua, karena kan si perekatnya belum benar-benar efektif optimal kerjanya. Jadi semprot hujan yaitu mubazir. Lalu yang ketiga, semua bahan alat dan tenaga kerja harus sudah siap dan berfungsi optimal. Jadi memang harus kita cek nih kesiapan peralatan, bahan segala macamnya harus siap. Jadi untuk memperdapat pekerjaan. Setelah pekerjaan mungkin barang-barang atau material yang ada itu harus disimpan dalam gudang atau di sedikit, jadi tempat ada penyimpanan supaya tidak terkontaminasi karena pengaruh suhu atau hujan. Ya. Selanjutnya adalah proses penerapan semua tenaga kerja harus menggunakan pakaian kerja, karena memang sistem keselamatan ya harus kita perhatikan. Lalu sampah dan limbah kita harus disimpan dan buang pada tempatnya.
Dan tadi keselamatan harus kita perhatikan. Bisa lanjut, Pak. Nah, ini adalah proses bagaimana pelaksanaan pemasangan si selimut pengganti erosi atau matras perkuatan. Jadi, pasang matras selimut pengganti erosi di bagian ujung atas dulu, Pak. Jadi, jangan sampai memasangnya itu dari bawah ke atas, tapi kita pasang dari atas ke bawah. Dan ini untuk mempermudah pengerjaan. Jadi, pada saat sudah dipasang tuh tinggal melepaskan aja, sehingga secara otomatis si matras atau selimut itu akan turun sendirinya. Nah, tapi di ujung atas itu kita harus benar-benar memasang si matras itu seperti yang ada spesifikasi, masuk ke dalam satu saluran, di situ parit ya, yang sudah diperkuat, lalu di ini pasang anggur, lalu dikuatkan di situ, pasang pin segala macam, sehingga memang si matras itu kokoh banget di situ ya, tidak akan ragu lagi akan lepas. Setelah itu selesai, baru lepaskan matras, kan ya Pak ya, tadi lepaskan matras, lalu lekatkanlah kalau misalkan terjadi sambungan atau tumpang tindih dengan jarak 30 cm antar tumpang tindihnya, 30 cm nih, di spesifikasi disebutkan seperti itu. Jadi kita harus menerapkan sehingga tidak ada celah nih, tidak ada celah lereng yang terbuka, terekspos ke udara, jadi memang harus tertutup. Ini bisa menggunakan secara vertikal, horizontal jaraknya 30 cm, menggunakan pin atau angkut, jadi misalkan per jarak 1 meter bisa tancap-tancap. Nah, lalu terakhir adalah semua selimut dan matras perkuatan telah terpasang harus diinspeksi secara berkala setelah pemasangan. Nah, ini tujuannya adalah memastikan bahwa matras yang kita pasang itu benar-benar menempel, salah satunya menempel pada permukaan lereng, Pak. Kasus yang ada adalah karena mungkin lerengnya itu berupa batuan, terus bentuknya itu tidak rata, akhirnya terjadi gap-gap, celah-celah yang pada saat ditaplok itu malah jadi ngambang. Si taplokan itu nempel di atas permukaan, lalu si bibitnya tumbuh, tapi akarnya tidak nembus ke lereng itu tersebut, sehingga mati ujung-ujungnya. Itu banyak kejadiannya. Sehingga itu harus diperhatikan ya Pak ya. Satu, terus tidak lagi terjadi kerusakan, misalkan tidak ada sobek atau apa, itu kita harus perhatikan fungsinya inspeksi ini seperti ini. Kita lanjut Pak. Nah ini gambaran bagaimana kita menanam sistem pinnya seperti ini yang tadi mungkin Pak Thomas sekilas sudah jelaskan. Jadi kita memasang matras atau selimut seperti ini, jadi dari atas ke bawah, terus bagian atasnya itu kita perkuat, tancapkan dengan pin, angkur. Nah ini seperti ini. Lanjut Pak. Nah ini contoh kasus Pak, saya tunjukin nih Pak. Yang sebelah ini foto bagaimana pemasangan matras yang tidak benar ya. Tidak mengikuti SKH. Jadi ada celah di sini. Di atasnya itu di permukaannya kita taplok nih. Akhirnya si vegetasinya mati di sini. Lalu kedua lagi ada ini lerengnya masih bermasalah dengan yang sebelah kanannya lagi ada masalah dengan kestabilan. Jadi lerengnya nggak stabil tapi dipasang matras, akhirnya jadi bergelembungan. Tekanan lateral nih keluar nih. Ngejendul kayak ibu hamil nih. Lama-lama ini jebol nih. Nah ini permasalahan yang kita hadapi di lapangan seperti ini. Lalu lanjut. Nah ini potongan melintangnya seperti ini. Bagaimana penanaman kalau misalkan dia ditanam di yang ada bordesnya. Langsung. Lanjut Pak. Nah ini kalau misalkan tidak pakai bordes langsung berhadapan cuma satu sul mungkin ya. Seperti ini pemasangannya. Bisa lanjut Pak. Nah kita kalau misalkan si matrasnya itu sudah terpasang dengan kokoh, dengan benar, maka kita dilanjut dengan proses penanaman vegetasi. Nah, proses penanaman vegetasi ini bisa kita pilih, bisa pakai hidrosiding, bisa pakai taplok. Tadi pertimbangannya kalau terlalu terjal, misalkan di atas 45 ya jangan hidrosiding lah, karena tadi efektivitasnya tidak baik juga karena banyak yang turun. Tapi kalau misalkan tidak pakai hidrosiding ya bisa gunakan sistem hidrosiding taplok nih. Tahapan apa yang harus kita lakukan pada saat penanaman menggunakan teknik hidrosiding? Yang pertama adalah membuat campuran. Campuran yang terdiri dari vegetasi, biji vegetasi, musa, perekat, pupuk kandang atau pupuk organik beserta air dalam satu tangki pencampuran. Nah, di sini kita membutuhkan waktu 30 menit, Pak, karena kebutuhan si perekat itu sendiri untuk mencampur secara homogen, tidak terjadi gumpalan-gumpalan itu membutuhkan waktu 30 menit. Jadi, perekat dulu kita siapkan, lalu kita masukkan si musanya sedikit demi sedikit, pupuknya sedikit kita sambil diaduk nih. Karena memang kalau hidrosiding itu sebenarnya di dalamnya ada agitatornya, ada pengaduknya nih.
Tapi urutannya adalah memang harus dulu si perekat dulu yang harus kita buatkan, siapkan dulu. Lalu material ini kita masukkan sedikit-sedikit sambil diaduk, terus diaduk. Nah, ini membutuhkan waktu 30 menit. Setelah campuran tersiap 30 menit, maka kita tinggal siap menyemprotkan ke bidang lereng yang akan kita tangani. Nah, tadi persyaratan-persyaratan pupuknya ya kita mengacu kepada persyaratan yang sebelum kita jelaskan. Nah, sistem penyemprotannya pun harus kita perhatikan. Satu, misalkan penyemprotan harus tidak boleh berlawanan dengan arah angin, karena nanti malah nyemprot ke kita sendiri ya. Malah kita besar angin sehingga penyemprotan lebih, malah dengan ada arah angin itu lebih ngebantu juga jangkauannya. Lalu penyemprotannya bisa secara vertikal dari arah atas ke bawah atau dari atas ke samping, tapi arahnya tetap ke bawah, Pak. Terus kita semprotkan. Nah, lalu kita semprot lagi, ulang lagi sampai 3 kali penyemprotan sehingga memenuhi ketebalan yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah bila mana si penanaman penyemprotan sudah selesai adalah tahap pemeliharaan nih. Bagaimana ya? Salah satunya adalah penyiraman. Kita misalkan semprotan selesai, harus segera dipelihara. Misalkan besoknya itu harus disiram. Pekerjaan pemeliharaan yang paling urgent itu adalah penyiraman, karena memang si vegetasi ini akan tumbuh kalau dalam udara lembab. Nah, kasus yang kita hadapi bila mana kita menanam vegetasi dipaksakan di musim kemarau adalah pada saat si vegetasi itu telat menyiram, Pak. Telat menyiram. Tadi kan saya sampaikan untuk jenis LCC starter itu akan berkecambah 1 minggu nih. 1 minggu dia berkecambah, lalu telat menyiram, nanti kecambah itu akan layu dan mati, Pak. Itu menyebabkan kegagalan akhirnya. Karena memang penyiramannya telat. Karena pada musim kemarau itu, Pak, misalkan kita contoh kasusnya di Manado, itu temperaturnya sangat tinggi sekali. Pada saat kita menyiram dengan disemprot itu penguapannya cepat banget. Seperti nggak kerasa deh, langsung nguap lagi. Jadi makanya ini harus lebih telaten pada saat kita menanam di musim kemarau. Lanjut, Pak. Nah, ini sistem taplok. Sebenarnya sistem materi yang digunakan untuk sistem taplok itu persis sama dengan hidrosiding, hanya perbedaannya dalam kandungan airnya. Kalau sistem taplok itu kan kandungan airnya lebih sedikit ya, asal misalkan campuran itu sudah mulai bisa dengan mudah ditaplokkan. Tapi kalau hidrosidingnya memang ada ukur tertentu, tadi 70%. Nah, kalau taploknya kita sudah campur, lalu misalkan kelihatan sudah homogen, maka kita tinggal menaplokkan si campuran itu sesuai dengan desain gambar yang sudah kita tentukan. Kalau misalkan di desainnya itu atau di gambarnya itu misalkan per jarak 20 cm atau di spesifikasi ini disebutkan per 20 cm jaraknya, kita harus ikuti, Pak. Jangan sampai seperti kasus-kasus yang kita hadapi itu ada yang per setengah meter, ada yang 1 meter, taplok-taploknya itu jauh-jauh nih. Itu akan berpengaruh dalam proses penutupannya, karena kalau semakin jarang itu, maka pertumbuhan akan penutupannya itu akan makin lambat. Misalkan yang targetnya itu 2 bulan sudah tertutup semua oleh vegetasi, ini belum tercapai karena memang jaraknya jauh-jauh. Atau misalkan ini, Pak, kalau misalkan sistem ini yang disarankan di spesifikasi adalah per jarak 20 cm. Nah, saya mencoba menambahkan di dalam spesifikasi ini adalah membentuk pola catur atau strip dengan luasan taplokan minimal 50% dari total area yang diinginkan, yang ditangani. Karena dengan 50% ditaplok, otomatis kita hanya berharap 20% lagi mencapai 70% untuk pembayaran. Jadi kerja si penyedia jasa itu tidak akan terlalu berat karena 50% lereng itu sudah tertaplok. Berbeda tadi dengan jarak 20 cm ini mungkin kira-kira 30-40% yang tertaplok. Tapi kalau sudah dipastikan minimal 50%, kita yakin bahwa lereng itu akan ditumbuhi vegetasi, akan tertutup dalam waktu 2 atau 3 bulan. Lalu penaplokan material vegetasi sebaiknya dilakukan musim amal hujan seperti tadi, sama Pak ya, lakukan penyiraman juga sama, ini persis pola pemeliharannya sama dengan hidrosiding. Bisa lanjut. Nah, ini kalau misalkan saya mencoba membuat sketsa bahwa sistem penanaman sistem taplok bundar ini seperti ini, Pak. Jaraknya 20 cm. Nah, diameter si taplokannya bisa 30 cm. Sayangnya di lapangan tuh seperti ini, Pak. Tak kecil-kecil banget nih si taplokannya. Teman-teman ada yang bilang itu kayak tai kambing gitu. Kecil-kecil. Nah, ini mungkin yang harus kita perketat nih, bahwa karena gini, Pak, di dalam pengadaannya itu mereka menaplok berdasarkan meter persegi kan, misalkan harga satuannya misalkan 120.000 per meter persegi. Tapi dalam pelaksanaannya mereka menaplok seperti ini, Pak. Siapa yang dirugikan? Kita, pemerintah yang dirugikan, karena kalau misalkan dalam 1 meter persegi nggak semuanya dipakai nih.
malah banyak yang yang terbukanya, bukan yang tertaploknya. Jadi ini kita coba tekankan bahwa sistem pelaksanaan penaplakan harus benar sesuai dengan spesifikasi. Lanjut, Pak. Nah, ini yang coba saya sampaikan, sarankan atau saya ingin menyisipkan di dalam SK ini adalah sistem staplok, sistem strip, Pak. Seperti ini. Strip, sistem tatur. Dari segi visual aja sudah kelihatan, Pak. 50% lereng itu sudah tertaplok. 50% nih tertaplok. Beda dengan sistem bulat tadi, kita masih mungkin 34%. Kalau dengan ini, kalau bayangkan kalau ini jadi semua 50%-nya jadi, maka untuk mencapai 70% penutupan itu akan lebih cepat. Mungkin dalam 1 bulan akan lebih cepat nutupnya. Jadi proses pembayarannya akan lebih cepat. Nah, sistem penampakan zigzag atau catur ini juga ada kelebihannya, Pak. Karena ini ruang-ruang terbuka ini akan terhalang pada tapakan yang berikutnya. Jadi misalkan ada hujan nih, yang terekspos ini kan terhalang sama yang vegetasi yang di bawahnya. Sama dengan yang sistem strip juga. Lanjut, Pak. Nah, ini proses pelaksanaannya menunjukkan tadi, mulai dari pembersihan, pematokan, lalu ini kalau misalnya kita kombinasikan dengan tadi matras atau dengan geomodular bag, kita pasang dulu. Lalu kita mesti sistem taplok nih, yang di bawah nih, orang lagi berjejer ke atas nih, naplok, dan hasilnya yang terakhir ini seperti ini, tapokan seperti ini. Sistem catur. Lanjut, Pak. Waktunya tinggal 5 menit, Pak Asep. Iya, Pak. Ini mungkin lebih. Nah, ini sistem campurannya seperti ini, Pak. Kalau kita lakukan itu seperti ini, campur nih, pokoknya kan langsung mengaduk-aduk kayak gini, sistem taplok. Lanjut, Pak. Nah, ini mungkin pelaksanaannya pembersihan kita lanjut saja, karena ini seperti sudah disampaikan Pak Thomas tadi. Nah, ini penyebaran juga sama. Jadi kita di sini pasang toren, Pak. Toren misalkan untuk mempermudah, kita toren berisi 2.000 liter nih, tinggal disiram seperti ini. Jadi ini Pak, mungkin yang harus ditambahkan lagi kan pemasangan penempatan toren setiap slup, misalkan dua slup pasang toren isi air ya untuk penyiraman. Lanjut, Pak. Nah, ini proses pemeliharaan, penyiangan, pemupukan lagi misalkan serta 3 bulan 6 bulan. Lanjut. Nah, ini bisa mungkin lanjut juga, Pak. Pengiriman, penyimpanan. Balik, Pak. Mungkin bentar. Nah, ini setiap gulungan selimut, pengalian erosi matras, perkuatan harus dipastikan kualitas dan oleh penyedia jasa dengan suatu bahan yang dapat melindungi dan kerusakan selama pengiriman. Jadi memang harus terjaga supaya tidak rusak selama perjalanan. Lalu bagaimana penyimpanannya juga, sehingga memang tidak rusak juga. Begitu juga dengan bibit, Pak, karena biji itu rentan dengan hama, maka harus benar-benar dia harus kedap udara, jadi harus dibungkus atau dalam wadah tertentu sehingga tidak terkontaminasi dengan air atau cuaca langsung. Lanjut, Pak. Lalu pengambilan contoh, pengujian dan penerima. Jadi memang ada aturannya, misalkan untuk si benihnya juga harus berapa banyak yang kita ambil, terus beberapa banyak selimut pengendali atau matras yang kita ambil untuk diuji di laboratorium, sehingga misalkan nanti si bahan atau ini bisa diterima dengan akurat. Lanjut juga, Pak. Nah, ini persyaratannya, Pak ya. Jadi ada misalkan persyaratan jumlah pengadaan sampelnya selimut atau matras itu 1-2 ton cukup 1 misalkan begitu ya. Lalu kalau untuk bijinya itu misalkan perlu 10% dari misalkan ada 1 ton nih, kita berarti harus ngambil 10% dari 1 ton biji itu untuk diuji daya kecambahnya, presentasi kemudiannya, sebagainya. Lanjut, Pak. Nah, lalu pengukurannya juga harus kita lakukan bahwa nanti memang itu yang dibayar ya, Pak ya. Baik penanaman, pemasangan matras itu ya seluas yang kita pasang. Lanjut, Pak. Nah, ini sistem pembayarannya. Nah, ini mungkin sama seperti tadi Pak Thomas juga, bahwa untuk sistem selimut pengendali atau matras kita hitung berdasarkan luasan persegi, juga vegetasinya sama. Mungkin tadi yang belum dimasukkan di sini bagaimana perhitungannya kalau misalkan kita menanam hanya di bordes atau di benchnya saja, dan bagaimana pengukurannya, apakah memang sama harus 70% setelah 70% penutupan baru dibayar, atau mungkin karena hanya menanam di bordes saja mungkin penutupannya tidak harus 70% atau 5%, itu perlu diskusi, Pak, karena itu belum termuat dalam spesifikasi khusus ini.